Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد خافلا rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dan kita di sini insyaallah akan membahas membacakan untuk antum semuanya lanjutan kitab Syama'ilul Muhammadiyah, yakni tentang biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan kita di sini masuk ke bagian yang kedua, di mana di sini Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala membuat judul Bab ma jaa fi khatamin nubuwah. Bab tentang hadis-hadis yang menjelaskan tanda atau stempel kenabian. Stempel kenabian. Ini adalah salah satu ciri khusus dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan ini diceritakan di dalam kitab-kitab sebelumnya, sehingga ahlu kitab dari kalangan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasara dan orang-orang yang mengetahui, mereka akan mengetahui di situ ada pembahasan tentang tanda atau stempel kenabian. Dan kita di sini mengetahui hal tersebut agar barangkali nanti Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kita bisa memastikan bahwasanya itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu tidak ada yang bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya syaitan tidak menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Raja Qutaibah bin Sa'id, menceritakan kepada kami Hatim ibnu Ismail dari Al-Ja'ad ibnu Abdurrahman qal sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqul, aku mendengar As-Sa'ib bin Yazid, beliau mengatakan zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bibiku pergi bersamaku ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya As-Sa'ib bin Yazid ini diajak oleh bibinya pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu bibinya tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inabna ukhti waji'un, sungguhnya anak saudariku ini sedang sakit. Maksudnya As-Sa'ib bin Yazid tersebut itu sedang sakit. Famasaha ra'si wa da'ali bil barakah. Ketika diceritakan oleh sang bibi tadi, maka Nabi SAW pun mengusap kepalaku, mengusap kepala As-Sa'ib bin Yazid, diusap kepalanya, wa da'ali bil barakah, dan mendoakan keberkahan untukku, Wa tawaddu'a, lalu Nabi SAW berwudu. Fasyaribtu min wadu'ihi, lalu aku minum dari air bekas wudunya. Jadi memang Nabi SAW kan memiliki keberkahan pada air wudu yang istilahnya habis dipakai oleh beliau, tetesan beliau itu ada keberkahan di situ, bahkan sampai pada ludah beliau, yang mana para sahabat ketika Nabi SAW ludah, mereka berebut untuk mendapatkan ludah tersebut karena memang ada keberkahan
Jadi ini adalah khusus untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tatkala As-Sa'ib bin Yazid ini meminum ya, air bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qumtu khalfa dhahrihi, lalu aku berdiri di belakang beliau ya, di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanadartu ila al-khatam baina katifaihi, dan aku melihat ya, ada stempel ya kenabian di situ yang berwarna ya, di antara dua bahu beliau, tulang belikat beliau. Jadi berada di tengah-tengah ya, antara dua belikat. Ini adalah stempel atau tanda kenabian. Fa idza huwa mithlu zirril hajalah, dan itu ya, seperti besarnya itu telur puyuh ya. Besarnya stempel kenabian itu ya, tanda kenabian itu sebesar telur puyuh ya, sebesar telur puyuh. Nah, ini hadis yang pertama yang menjelaskan tentang khatam atau stempel kenabian yang ada pada punggung Nabi Muhammad SAW, terletak antara dua bahu beliau, tulang belikat beliau ya, katif ya, di belakang ya. Kemudian hadis yang berikutnya, fafila rahimani wa rahimakumullah, adalah hadis yang Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala meriwayatkannya dari Sa'id bin Ya'qub At-Talqani. Sa'id bin Ya'qub At-Talqani. Haddatsana Ayyub bin Jabir, menceritakan kepada kami Ayyub bin Jabir. Ayyub bin Jabir. An Simak bin Harb, dari Simak bin Harb. An Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah, salah seorang sahabat yang mulia. Qal, beliau mengatakan, ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah. Aku melihat stempel kenabian di antara dua bahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghuddatan hamra, dia seperti kelenjar yang berwarna merah ya. Ghuddatan hamra, kelenjar yang berwarna merah. Mithla baydatil hamamah, seperti telur burung merpati. Kalau di hadisnya apa namanya? Yang ini sahabat Jabir bin Samurah, dia menjelaskan seperti telur burung merpati. Tapi telur burung merpati dengan puyuh kan ya hampir sama saja, nggak berbeda jauh. Itu ukurannya segitu. Ya, ukuran dari standar atau stempel kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini diriwayatkan dari Abu Mus'ab Al-Madani, haddatsana Yusuf ibnu Majishun, yang menceritakan kepada kami, kepada Abu Mus'ab Al-Madani dan para sahabatnya, Yusuf ibnul Majisun ya, Yusuf bin Majisun. An abihi, dari bapaknya. Ini bapaknya Yusuf, ya, ini berarti Al-Majisun sendiri ya, Al-Majisun. Kemudian Al-Majisun ini dia meriwayatkan hadis dari Asim bin Umar ibni Qatadah, dari Asim bin Umar bin Qatadah, dari Asim bin Umar bin Qatadah. An jaddatihi Rumaisata, dari neneknya yang bernama Rumaisah ya, jadi seorang cucu meriwayatkan dari neneknya. Masya Allah, berarti ini keluarga ahlu ilmu ya, sampai neneknya pun meriwayatkan hadis kepada sang cucu. Qalat, neneknya tersebut yang bernama Rumaisah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau asya'u an uqabbilal khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau aku berkehendak untuk mencium tanda kenabian, stempel kenabian yang berada di antara dua bahunya, karena dekatnya posisiku, la fa'altu, niscaya aku akan melakukan hal tersebut. Wallahu alam, ini yang mengatakan Nabi atau sahabat yang lain sebenarnya ya. Kemungkinan ini adalah yaqulu li Sa'd bin Mu'adz yauma mata ihtazza lahu 'arsyur rahman.
Ini dikatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz tatkala meninggal dunia, yang mana ketika Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal dunia bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala. Allah taala di sini siapakah yang mengatakan asya'u an uqabbila? Kalau Nabi sendiri yang mengatakan, kayaknya pancunya di belakangnya katifaihi min kurbihi. Ya, baina katifaihi. Kalau hinya ini kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang asya'u, saya ingin untuk mencium tanda kenabian tersebut, berarti kan orang lain ya. Orang lain. Wallahu alam ini siapa yang dimaksud. Tapi ini diucapkan ketika peristiwa kematiannya Sa'ad bin Mu'adz. Ketika peristiwanya kematian Sa'ad bin Mu'adz, yang mana ya, arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Ala kulli hal di sini ya, bahwasanya seandainya itu seseorang bisa mencium ya, tanda kenabian tersebut, kita boleh melakukannya. Kita boleh mencium tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tayyib ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang tanda kenabian pula, stempel kenabian pula, adalah hadis yang diriwayatkan dari Ahmad bin Abdah ad-Dabi. Ahmad bin Abdah ad-Dabi. Ad-Dabi ini kalau diartikan sebenarnya itu kijang ya. Tapi ini kadang-kadang ya memang nama orang-orang Arab dahulu kan biasanya dengan menggunakan nama-nama hewan yang istilahnya punya sifat-sifat yang baik ya. Sifat-sifat yang baik. Seperti Usamah kan singa ya, istilahnya di situ. Ini ad-Dabi ini kijang ya. Wa Ali bin Hujr ya, dan dari Ali bin Hujr ya, wa ghairu wahidin, dan juga yang selainnya, maksudnya tidak hanya satu orang saja, banyak orang yang meriwayatkan. Qalu, mereka ya, mengatakan haddatsana Isa bin Yunus, menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, an Umar bin Abdullah maula Ghufra, dari Umar bin Abdullah maula Ghufra ya, maula itu mantan budak ya. Jadi mantan budaknya Ghufrah ya. Umar bin Abdullah ini mantan budaknya Ghufrah. Qal ya, dia mengatakan haddatsani Ibrahim bin Muhammad, menceritakan kepadaku Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib, yang mana merupakan anak dari Ali bin Abi Thalib. Yang anak itu adalah Muhammad ya. Muhammad yang dikenal dengan nama Muhammad Al-Hanafiyah. Ya, Muhammad salah satu anaknya Ali, tapi bukan dari Fatimah radhiyallahu anha, tapi dari istrinya yang lain, yang dari Bani Al-Hanafiyah. Nah, dikenal dengan Muhammad Al-Hanafiyah, Muhammad bin Ali, termasuk salah seorang tabi'in ya, yang mulia. Ya. Qal ya, Muhammad ini mengatakan ya, Muhammad bin Ali, kana Aliun ya, dahulu Ali bapaknya, idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, fa dzakara al-hadis bitulihi, lalu ya, Muhammad bin Ali ini menceritakan hadis yang panjang. Wa qala, lalu di salah satu lafaz hadis tersebut ya, disebutkan baina katifai khatamun nubuwah, di antara kedua bahunya ada stempel kenabian, ada tanda kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan itu adalah tanda-tanda para nabi yang lain pula. Artinya tidak hanya Nabi Muhammad SAW, ternyata itu juga ada pada nabi-nabi yang lain. Khatamun nabiyyin, atau maksudnya wa huwa khatamun nabiyyin. Wallahu ta'ala alam kalau diartikan seperti itu pas enggak ya? Atau maksudnya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi maksudnya ya. Kalau yang lebih pas dengan ada dalil yang lain, bahwasanya Nabi adalah Nabi yang terakhir, penutup para Nabi ya, bahwa khatamun nabiyyin. Dan Nabi SAW adalah penutup para Nabi, karena khatam itu dia bisa diartikan sebagai cincin, ya, bisa diartikan sebagai penutup ya, penutup para Nabi. Nah, ini juga hadis yang menjelaskan tentang khatam. Jadi hadis-hadis ini kadang-kadang ada yang saling melengkapi, ada yang lebih menjelaskan lagi satu dengan yang lainnya. Kemudian hadis yang berikutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah,
Diriwayatkan di sini oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, haddatsana Muhammad bin Bashar, menceritakan kepadaku Muhammad bin Bashar. Haddatsana Abu Asim, menceritakan kepadaku Abu Asim. Haddatsana Azwah bin Sabit. Kadang-kadang kita di sini tuh kalau membaca riwayat-riwayat hadis tuh biasanya transliterasi, wah nanti nama anak saya biasanya seperti ini, nanti ada. Kita bisa, nggak apa-apa. Misalnya untuk kita menamai anak kita kan kita mengambil dari namanya orang-orang yang saleh, itu bisa. Apalagi kalau kebiasaan orang Indonesia kan nyari nama tuh yang jarang ada di masyarakat ya. Biasanya nyari nama yang bagus, namanya orang saleh tapi tidak pasaran. Kalau pasaran biasanya kan biasa aja gitu. Nyari nama yang tidak pasaran. Haddatsani Ilba bin Ahmar al-Yashkuri, menceritakan kepadaku Ilba ibnu Ahmar al-Yashkuri. Beliau mengatakan haddatsani Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari, menceritakan kepadaku Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari. Beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abu Zaid, wahai Abu Zaid, udnu minni, mendekatlah kepadaku. Famsah dhahri, sentuhlah punggungku. Jadi Abu Zaid ini diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyentuh punggung beliau. Famasahtu dhahrahu, lalu aku pun menyentuh punggung beliau. Fawaqa'at asabi'i 'alal khatam, lalu tanganku menyentuh stempel kenabian tersebut, ya. Meraba stempel kenabian tersebut. Qultu, lalu Abu Zaid pun bertanya, wa mal khatam? Maksudnya di sini yang meriwayatkan ya, yakni Ilba bin Ahmar, ya, bertanya kepada Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari, ya. Wa mal khatam, dan bagaimana stempel kenabian tersebut, tanda kenabian tersebut? Maka Abu Zaid mengatakan sya'aratun mujtami'atun. Di situ ada rambut yang terkumpul, ya. Pada bagian tubuh yang jarang misalnya tumbuh rambut, tapi di situ tumbuh rambut, ya. Di situ ada rambut yang terkumpul, ya, rambut yang terkumpul, sya'aratun mujtami'atun. Nah, jadi di situ ternyata tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tumbuh rambutnya pula. Ada tumbuh rambutnya pula. Nanti insyaallah akan lebih dipertegas ya di hadis yang berikutnya. Tapi hadis yang berikutnya di sini ya, yang menjelaskan tentang khatam, tanda kenabian. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala meriwayatkan dari Abu Ammar Al-Husain ibnu Hurais Al-Ghuzai, menceritakan kepada kami Abu Ammar ya, Al-Husain bin Hurais Al-Ghuzai, ya, dari Bani Huza'ah. Haddatsana Ali bin Husain ibni Waqid, menceritakan kepadaku Ali bin Husain bin Waqid, ya, Ali bin Husain bin Waqid. Dia mengatakan haddatsani abi, menceritakan kepadaku ayahku, maksudnya Husain bin Waqid, ya, kepada anaknya yang bernama Ali. Dia mengatakan haddatsani Abdullah bin Buraidah, menceritakan kepadaku Abdullah bin Buraidah. Abdullah bin Buraidah mengatakan sami'tu Abi Buraidah, aku mendengar Abi Buraidah yaqul, dia mengatakan Ja'a Salmanul Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinata bima'idatin 'alaiha rutabun. Suatu ketika Salman Al-Farisi, ya, seorang sahabat yang mulia pula, tapi waktu itu dia masih kafir, ya, belum masuk Islam. Ya, Salman Al-Farisi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke Madinah, dan sahabat Salman Al-Farisi ini kan seorang ahli kitab, ya. Dia beragama Nasrani sebelumnya. Beragama Nasrani yang sebelumnya padahal dia adalah berasal dari Persia, dari Iran, ya. Kalau di negara sekarang itu Iran, yang mana di situ agamanya adalah Majusi. Tapi
Tapi ya berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dia meluk agama Nasrani yang kisahnya sangat panjang, banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah Salman Al-Farisi ketika mencari hidayah. Ya, kemudian ketika dia tahu bahwasanya akan ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus di Madinah, ya, berdasarkan penjelasan dari gurunya, akhirnya dia pun tinggal di Madinah, di situ menunggu, ya, menjadi budak bahkan di situ. Nah, ketika datang berita tentang kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Salman pun datang ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa rutab, ya. Dan rutab ini adalah kurma muda yang mana kita diperintahkan untuk berbuka puasa pertama adalah dengan rutab, ya. Yang paling dianjurkan pertama adalah rutab. Kalau nggak ada rutab, tamar, ya. Kalau nggak ada tamar, ya kita cukup minum air putih. Ini adalah berbukanya Nabi Muhammad SAW dengan sesuatu yang sederhana. Ya. Faqala fawadu'aha baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diletakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi pun bertanya kepada Salman, "Ya Salman, ma hada?" Wahai Salman, apa ini? Apa ini? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ingin bertanya, apa tujuan dari Salman, ya, membawa kurma dan meletakkannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Salman mengatakan, "Shadaqatun 'alaika wa 'ala ashabika." Sebagai sedekah atasmu dan untuk para sahabatmu. Ini Salman itu sebenarnya faham, ya, dan ingin mengetes, benar nggak ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benar nggak dia utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pertama dia istilahnya memberikan, ya, sedekah, ya, kurma sebagai sedekah, ya, sebagai sedekah. Faqala irfa'ha. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ambillah. Fa inna la naqulu sadaqah, sungguh kami tidak makan sedekah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, ya, sebagai seorang nabi itu memang tidak boleh memakan sedekah. Begitu pula ahlu bait beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga tidak boleh makan sedekah. Karena sedekah ini kan sesuatu yang dikeluarkan dari harta manusia untuk membersihkan. Tadi kan di situ ada istilahnya sesuatu yang kotor, ya. Sehingga Nabi dan keluarganya itu tidak makan sedekah. Saking hati-hatinya Nabi Muhammad SAW pernah, ya, suatu ketika di mana cucu beliau Al Hasan itu mengambil kurma yang terjatuh di jalan, ya, kurma terjatuh di jalan. Ini nggak tahu apakah kurma zakat, apakah kurma apa gitu, ya. Sehingga Nabi SAW itu menyuruh Hasan bin Ali untuk memuntahkan kurma lagi, kurma itu lagi, ya, dimuntahkan, ya, dan menasihati bahwasanya kita tidak makan harta sedekah di situ. Ataupun ada hadis yang menjelaskan bahwasanya itu adalah kurma sedekah yang dimakan oleh Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian, ya, farafa'aha, Salman Al-Farisi pun, ya, mengambil kembali kurma tersebut, karena ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukti pertama akan kebenaran Nabi SAW. Maksudnya para nabi itu tidak makan harta sedekah. Ya. Kemudian besok harinya, ya, faja al-ghad bimislihi, Salman Al-Farisi datang lagi pada esok harinya dengan membawa, ya, yang sama, ya. Istilahnya kurma rutab, ya. Fawadu'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Salman pun meletakkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Nabi pun bertanya kembali, "Ma hadza ya Salman?" Untuk apa ini wahai Salman? Faqal, lalu Salman mengatakan, "Hadiyatun laka." Sebagai hadiah untukmu. Kalau kemarin nyebutnya sebagai sedekah, tapi kalau sekarang nyebutnya sebagai hadiah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi, lalu Nabi pun bersabda kepada para sahabatnya, ubsutu. Ya, ubsutu maksudnya lapangkan, kemudian disuruh dibagikan kurma tersebut. Dia pun makan dan para sahabatnya pun makan dari kurma sedekah tersebut, kurma hadiah. Summa nadhara ila al-khatam ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Salman pun melihat al-khatam, stempel kenabian, ala dhahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah, maksudnya tanda pertama Nabi nolak hadiah, sudah satu. Kemudian ketika dikasih hadiah Nabi menerima,
Dan ini termasuk tanda yang kedua. Kemudian tanda ketiga yang menyebabkan Salman tambah yakin untuk masuk Islam ketika itu adalah melihat stempel kenabian. Yang mana ini adalah merupakan tanda yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di kitab-kitab yang terdahulu, baik Taurat maupun Injilnya. Dan kalau Salman kan dia belajar Taurat ya, karena dia dulunya adalah Nasara. Ya. Fa'amana bihi. Maka lalu dia beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lil Yahudi, dan Salman ini adalah budak milik orang Yahudi yang ada di Madinah. Karena di Madinah kan dahulu tinggal 3 suku bangsa, ya. Ada ada kaum Ansar, ada kaum Khazraj, kemudian ada orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi juga merupakan imigran istilahnya. Mereka bukan asli Madinah, tapi datang ke Madinah karena juga di dalam kitab mereka diceritakan bahwasanya nanti di Madinah, di tempat yang banyak tumbuh kurma, itu akan diutus seorang Rasul. Ya. Sebagaimana Salman pun mendapati dalam kitab Injil, sehingga pun berada di situ. Cuman posisinya kurang beruntung, Salman jadi budak. Ya. Kisahnya sangat panjang. Ya. Dia memperjuangkan diri untuk bisa ke tempat itu dengan menyerahkan hartanya semua kepada kafilah dagang, yang mana akhirnya ternyata dia malah dijadikan budak, diperjualbelikan dan diberi oleh seorang Yahudi Madinah. Maka lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fashtarahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bikada wa kada dirhaman. Nabi lalu membeli Salman tersebut ya, dari tuannya ya, beberapa dirham. Dan jadi dibeli kemudian dibebaskan. Tapi dibebaskannya bagaimana? Ala an yaghrisa lahum nakhlan. Ya, yakni dengan Salman itu menanam pohon kurma untuk orang-orang Yahudi tersebut. Ya, jadi membeli dia Salman ini dengan beberapa dirham, dan Salman diharuskan untuk menanam pohon kurma untuk orang-orang Yahudi. Fayaj'alu Salman fihi hatta tut'ima. Maka Salman pun bekerja menanam pohon kurma sehingga dia pun ya tut'ima, memberikan makan kepada orang-orang Yahudi, maksudnya dari pohon kurma tersebut. Fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya, ikut menanam pohon kurma tersebut, illa nakhlatan wahidatan, kecuali satu pohon. Gharasaha Umar, yang ditanam oleh Umar. Fahamalatin nakhlu min 'amiha wa lam tahmil nakhlatun. Ya. Pohon-pohon kurma semuanya berbuah yang ditanam oleh Nabi Muhammad SAW. Dia berbuah, kecuali satu pohon enggak berbuah, yaitu pohon yang ditanam oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Masya'nu hadhihi nakhlah, kenapa ini pohon pun tidak berbuah?" Faqala Umar, lalu Umar pun mengatakan, "Ya Rasulullah, ana gharastuha, aku yang menanamnya wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Jadi semua tanaman yang ditanam Nabi berbuah, tapi yang ditanam Umar tidak berbuah. Ini juga termasuk keberkahan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fanaza'aha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fagharasaha fahamalat min 'ammiha. Lalu Nabi pun ya mencabut pohon kurma tersebut, ya, diganti, Nabi menanam lagi, dan kemudian pohon kurma tersebut itu berbuah pada tahun itu. Ini istimewanya Nabi Muhammad SAW ya. Karena kalau kurma sebenarnya kan panennya itu lama ya. Ini Nabi SAW ketika itu nanam langsung berbuah. Nah, ini hadis yang menjelaskan juga bahwasanya Salman melihat tanda kenabian dari Nabi Muhammad SAW, dan itu yang menyebabkan dia beriman, masuk Islam. Kemudian yang berikutnya, khafila rahimani wa rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan dari Muhammad bin Bashar, haddatsana Bishr bin Waddah, menceritakan kepada kami Bishr ibn Waddah, haddatsana Abu Aqil Ad-Dawraqi, menceritakan kepada kami Abu Aqil Ad-Dawraqi, an Abi Nadrah Al-Awaki, dari Abi Nadrah Al-Awaki, dia mengatakan,
Sa'altu Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri, ini seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang stempel kenabian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khataman nubuwah, stempel kenabian. Faqal, lalu sahabat Abu Sa'id al-Khudri mengatakan, kana fi dhahrihi bad'atun nashizatun. Di punggungnya itu ada tanda, semisal di situ nashidatun, ada terkumpulnya istilahnya rambut di situ tanda yang di situ ditumbuhi rambut, nashizatun. Ini keterangan dari Abu Sa'id al-Khudri. Kemudian yang terakhir di sini, yang insyaallah juga ada keterangan yang melengkapi tentang tanda kenabian ini, dari Ahmad ibn al-Mi'dam, Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ahmad ibn al-Mi'dam, Abul Ash'as al-Ijli al-Basri, yang terkenal dengan nama Abul Ash'as al-Ijli al-Basri. Dia mengatakan, akhbarana Hammad ibn Zaid, mengabarkan kepada kami Hammad ibn Zaid, an Asim al-Ahwal, dari Asim al-Ahwal, an Abdullah bin Sarjis, dari Abdullah bin Sarjis, dia mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasi min ashabihi. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau ketika itu sedang dikelilingi oleh manusia, berada di antara manusia, yakni para sahabatnya radhiyallahu anhum. Fadurtu hakadha min khalfihi. Lalu aku pun mengitari beliau. Aku berada di belakang beliau. Jadi mengitari sampai berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa alladhi urid. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam paham apa yang diinginkan oleh tadi Abdullah bin Sarjis. Fa'alqar rida an dhahrihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melemparkan rida, selendang yang ada di tubuhnya, di punggungnya. Karena kebiasaan orang-orang Arab kan memakai selendang seperti itu Kalau kita umrah itu kan kain ihram modelnya yang seperti itu. Makanya seperti itu. Kemudian dilepaskan sehingga punggung beliau pun kemudian kelihatan. Fara'aitu mawdi al-khatam ala katifain. Lalu aku melihat tempat yang di situ ada stempel kenabian di antara dua bahunya, dua pelikatnya. Mislal Juma', di situ seperti kumpulan seperti kumpulan haulaha khilan, yang di sekitarnya itu ada tahilalat. Jadi sekumpulan rambut, di situ tahilalat berwarna seperti tahilalat. Ka'annaha sa'alil, seperti kutil Dijelaskan di sini tahilalat seperti kutil. Tahilalat kan biasanya kan hitam Tapi kalau di awal tadi kan ada yang menyebutkan ahmar juga, warnanya kemerahan. Faraja'tu hatta istaqbaltuhu. Lalu pun aku kembali sehingga aku pun bertemu dengannya. Faqultu, lalu pun aku bertanya, ghafarallahu laka ya Rasulullah. Allah mengampunimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walaka, dan untukmu juga. Faqal al-qaum, lalu umatnya pun bertanya, yakni kaumnya Abdullah bin Sarjis bertanya kepada Abdullah bin Sarjis, astaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untukmu? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untukmu? Faqala, maka Abdullah bin Sarjis mengatakan, na'am, iya. Walakum, dan juga bagi kalian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mendoakan ampunan untuk Abdullah bin Sarjis, tapi juga untuk kaumnya pula. Summatala hadhil ayat, kemudian beliau membacakan ayat yang berbunyi wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mintalah ampun atas dosa-dosamu dan juga untuk dosa-dosa orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman
perempuan. Nah, di sini ada anjuran kita untuk mendoakan tidak hanya kita sendiri saja, tapi juga saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, dengan doa yang ya, salah satunya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya. Kenapa? Karena kita kalau mendoakan ampunan untuk saudara kita, itu kita diaminin oleh malaikat dan malaikat pun mendoakan yang semisal untuk kita hal tersebut. Kalau satu orang saja seperti itu, apalagi kalau banyak orang kita doakan, berarti kan akan semakin banyak kebaikan, akan semakin banyak ampunan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis-hadis yang menjelaskan perihal al-khatam, tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, yang mana kesimpulannya bahwasanya tanda kenabian dari Nabi Muhammad SAW itu terletak pada kedua punggungnya, di antara kedua punggungnya, ya. Berada di tengah-tengah antara kedua punggung, ya. Dan di situ ditumbuhi rambut, ya, ditumbuhi rambut. Ya, sebagaimana kadang-kadang kita kan ada lihat orang tompel terus rambutnya tumbuh ya di situ ya, modelnya seperti itu. Cuman ternyata warnanya itu bukan warna tompel, warnanya itu kemerahan. Kalau tompel kan warnanya hitam, tapi dijelaskan warnanya tadi kemerahan. Ya. Jadi warnanya seperti warna kutil, ya, modelnya, ya, warna kutil. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita, ya, bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi, dan tentu ya, kita berharap sekali agar kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di surganya, di surganya. Jadi walaupun mimpi bertemu dengan Nabi itu bukan sesuatu yang istilahnya tidak ada faedah ataupun taman apa-apa apapun ya istilahnya. Cuman ketika kita bertemu dengan Nabi SAW kan itu kita gembira sekali ya. Kita hanya dengerin tentang kabarnya, tentang istilahnya ceritanya saja kita sudah sangat luar biasa kangen dengan dia, apalagi sampai bertemu. Karena itu menimbulkan rasa yang sangat luar biasa. Dan kata Nabi SAW sendiri, kalau kita melihat Nabi SAW dalam mimpi, itu adalah betul-betul Nabi Muhammad SAW. Karena syaitan itu tidak akan bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Masalahnya kadang-kadang kita paham nggak Nabi SAW? Kalau ketemu kita ngaku, oh ketemu Nabi, tapi benar-benar Nabi apa enggak? Nah, kan harus dipaskan dengan ciri-ciri yang dikabarkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu ta'ala alam, ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk antum semuanya. Kita akhiri dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.